Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class. Today we are going to learn about English lessons. Seems like our video last week. Before we are going to our material today, let's prayers and say Bismillahirrahmanirrahim all together. Okay class, last week we have to learn about the label, and now we are discuss about the procedure text. Nah anak-anak, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang label, dan hari ini kita akan membahas tentang procedure text. Oke students, sebelum kita memasuki pembahasan materi kita hari ini, jadi di sini saya akan menyampaikan objective of the lessons atau tujuan pembelajaran dari materi ini, yaitu mampu mengidentifikasi dengan benar dan akurat fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur, lisan dan tulis berbentuk resep makanan dan minuman, serta petunjuk penggunaan alat. So students, hari ini saya akan menjelaskan 5 poin yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Yang pertama, definition of procedure text. Yang kedua, purpose of procedure text. Yang ketiga, characteristic of procedure text. Yang keempat, generic structure of procedure text. Yang terakhir atau yang kelima yaitu example of procedure text. Nah, jadi anak-anak silahkan kalian simak baik-baik penjelasan dari 5 poin ini di video selanjutnya. Langsung saja kita memasuki poin yang pertama, yaitu definition of procedure text. Procedure text is which the text contains goals and steps to create or do something. Atau procedure text adalah teks yang berisikan perintah atau langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Nah, dengan kata lain, procedure text ini dibuat untuk memberikan gambaran bagaimana sesuatu dilakukan melalui langkah yang berurutan. Memasuki poin yang kedua, yaitu purpose of the procedure text. Purpose of the procedure text is to guide someone how to do something or to make something through a sequence of the action or steps. Atau tujuan dari procedure text ini adalah untuk memandu seseorang melakukan sesuatu atau membuat sesuatu dengan langkah yang berurutan. Nah, jadi ini adalah tujuan dari adanya procedure text. Oke students, memasuki poin yang ketiga yaitu characteristic of procedure text. Nah, di sini dia ada 4 karakteristik atau ciri-ciri ya. Yang pertama, using simple present tense. Nah, untuk tensesnya dia menggunakan simple present tense. Yang kedua, using imperative sentence atau kalimat perintah. For example, add 2 spoons of sugars. Nah, itu adalah contoh dari kalimat perintah. Yang ketiga, using action verb. For the example, put, slice, mix. Nah, itu termasuk action verb ya. Masukkan, campurkan. Yang terakhir atau the last, using numbering atau temporal conjunction. For the example, first, second, then, next, finally. Nah, biasanya ini terdapat di bagian langkah-langkahnya. Step yang pertama, yang kedua, selanjutnya, dan yang terakhir. Nah, itu termasuk temporal conjunction. Poin yang keempat yaitu generic structure or procedure text. Nah, di sini ada 3 ya untuk generic structure-nya. Yang pertama itu ada goals atau tujuan. Nah, sebelum kalian make a something, kalian harus punya yang namanya tujuan, goals-nya. Jadi kalian buat tujuannya dulu, baru kalian make a something, buat sesuatu. Yang kedua itu ada ingredients ya, atau bahan-bahan. Nah, ini sesuatu yang sangat penting ketika kalian make a something, before you are make something. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin membuat misalnya nasi goreng, nah itu perlu yang namanya bahan-bahan, nasinya,
Patis itu minyak goreng. Nah, itu termasuk ingredients. Yang ketiga itu ada steps, method, langkah-langkah kalian membuatnya, cara-cara kalian membuatnya. Yang pertama apa, yang kedua bagaimana, yang ketiga bagaimana, itu namanya step. Nah, sebelum kalian membuat yang namanya procedure text, kalian harus memahami 3 generic structure ini, dan harus ada yang namanya 3 generic structure dalam sebuah procedure text. Well, let's move to the example. Di sini contohnya how to make ice lemon tea. Di sini ada goals, ingredients, dan steps-nya. Demikianlah penjelasan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa selalu buka buku bahasa Inggrisnya. Let's close our class today by saying hamdalah all together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.